Hai teman-teman, selamat datang di IM Official, Easy to be Master. Di sini teman-teman dapat belajar bahasa Inggris dengan lebih mudah. Selalu ikuti video kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat belajar. Hai teman-teman, masih semangat ya? Oke, kali ini Miss bawa buku banyak nih. Nah, dan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui materi ini kita. Part of speech. Dimana kalau kita menguasai ini, maka kita bisa belajar buku referensi. Seperti TOEFL atau mungkin buku grammar, Betty dan lain sebagainya. Kemudian, belajar kamus thesaurus. Longman TOEFL atau mungkin Oxford Dictionary. Semua itu membutuhkan basic part of speech. Siap belajar part of speech? Oke. Nah, di sini part of speech sendiri bagian-bagian dari speech, kalimat. Saat kita speech sendiri ujaran ya. Jadi part of speech ini merupakan bagian-bagian dari ujaran. Dan itu kita akan tahu mana subjek, mana verb, mana objek. Istilah dasar kita seperti itu. Tapi part of speech sendiri ada 8. Panca VIP. Panca VIP, P for pronoun, A adjective, N noun, C conjunction, C adverb, kemudian verb kata kerja, dan juga interjection kata seru, dan yang terakhir P preposition. Yang pertama kita bahas tentang pronoun. Tidak terlalu detail ya, kita bahasnya pronoun itu kata ganti orang. She, he, they, I, you, we. Kemudian kata gantinya my, our, her, his, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah adjective. Adjective ini merupakan kata sifat. Dia memberi sifat pada sebuah benda. For example, perempuan yang cantik. Berarti sifat perempuan tadi cantik. Cantiknya itu yang merupakan adjective. Ini contohnya good, honest atau honest, big, old, cold. Do you know what's the meaning good? Apa artinya good? Baik. Honest, jujur. Big, besar. Old, tua. Cold, dingin. Dan biasanya diletakkan sebelum kata benda. How to say perempuan yang jujur? Honest girl. How to say sepeda tua? Old bike. How to say udara yang dingin? Cold air. Itu adjective. Dan biasanya teman-teman kalau buka di kamus singkatannya adalah ADG. ADG, adjective. And the next, noun. Noun, kata benda. Kata benda sendiri, semua benda, makhluk hidup, makhluk mati, ataupun benda yang tidak bisa dilihat, abstrak ya, tentang perasaan, atau mungkin seperti kebencian dan lain sebagainya. Noun, kalau kita buka kamus, nanti ada singkatannya, abbreviationnya. Istilahnya adalah N. N for noun. Noun sendiri ada 2, countable dan uncountable. Countable, kalau di kamus atau mungkin di beberapa buku, disingkat C. Countable, benda yang bisa dihitung. Seperti apa? Marker. 1 marker, kalau 2 marker, 2 markers. Table, lebih dari 1 tables. Dan perubahan yang tidak beraturan dari countable, irregular noun seperti apa? Seperti anak kecil, we can say child. Maka jamaknya atau pluralnya adalah children. Jadi letakkan S untuk perubahan yang beraturan pada kata benda, table, tables, dan irregular noun, kata benda yang tidak beraturan, dia tidak ada tambahan SES tapi berubah tidak menentu. Child, children, person, people, dan lain sebagainya.
Dan uncountable, dia sendiri singkatannya U ya. U. Uncountable. Dia banyak sekali. Contohnya water, sugar, thunder. Di antaranya ya, yang benda tidak bisa dihitung. Yang pertama, all of liquids, semua benda cair. Ketchup, water, sauce, and many things, dan lain sebagainya. Yang kedua, semua benda yang sangat kecil. Benda bubuk, for the example like flour, tepung, sugar, gula, sand, pasir. Benda yang abstrak, benda yang tidak nampak, tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, atau mungkin dilihat. Nah, seperti apa? Like anger, kemarahan, hatred, kebencian, dan lain sebagainya. Kemudian, benda yang merupakan kondisi atau fenomena alam seperti apa? Flood, banjir, thunder, petir, dan lain sebagainya. I love language, semua bahasa. Bahasa kita masukkan itu ke dalam uncountable. Kemudian, all of subjects, semua pelajaran. Dia tidak bisa dihitung ya. That's all. Dan ada juga benda gas seperti oxygen, carbon dioxide, dan beberapa benda padatan seperti kaca atau emas yang belum diproses. Nah, itu masuknya ke uncountable. Clear ya, banyak sekali tentang noun. Kemudian selanjutnya adalah conjunction. Conjunction, kata hubung. Kalau kita lihat di kamus, akan ada singkatan CONG. Conjunction. Conjunction itu kata hubung. Seperti apa? Ada and, for, but, dan banyak sekali. Panca, A for adverb. Adverb. Adverb adalah kata keterangan yang bisa ditambahkan biasanya sih untuk menyifati kata kerja. Seperti apa? I run. Run kan lari, kata kerja. Slowly. Dengan perlahan. Dengan perlahan. Larinya gimana? Dengan perlahan. Jadi adverb menerangkan verb. Easily. Beberapa adverb diambil dari adjective yang ditambahi li. Slow, slowly. Easy, easily. Gentle, gently. Beautiful, beautifully. Tapi juga ada bentuk tertentu seperti well, hard, dan juga fast. Dia tidak perlu ditambahi li. Slowly dengan perlahan, easily dengan mudah. Well, I study well. Aku belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik juga. Hard, susah. Atau mungkin hard, sungguh-sungguh atau keras. Kemudian fast, cepat. Fast, cepat. Nah, itu contoh dari adverb. Kalau di kamus singkatannya adalah ADV, adverb. A, D, and V. Remember? Ingat ya. Kemudian verb, VIP. Verb. Verb di sini verb kata kerja yang dia sangat urgent sekali dan kita bahas lebih luas lagi di tenses. Verb kalau di kamus atau mungkin di buku referensi disingkat dengan V kecil. Verb V. Dia ada dua teman-teman. Transitive, singkatannya biasanya huruf T besar. Kemudian I besar untuk intransitive. Transitive, kata kerja yang butuh objek. Seperti apa? Eat, open. Eat, butuh objek. Aku makan. Makan apa? I eat rice. I eat vegetable. Open, open. I open the door. I open the cab. Nah, itu transitive, kata kerja yang butuh objek. Sedangkan intransitive disingkat I biasanya, dia tidak perlu objek. I jump. Lompat. Lompat apa? I jump. Just jump. Dia berdiri sendiri, jadi tak perlu objek ya. Aku lompat. Lompat apa? Oke, tidak perlu. And stand. Berdiri. I stand. Cukup gitu, tanpa perlu objek. Jadi tidak perlu objek. That's about verb. Kata kerja. And next, interjection. Interjection merupakan
kata seru. Hai, halo, Puryu, kasihan deh kamu, Puryu. Nah, itu merupakan kata seru. Pokoknya ada belakangnya ada serunya ya. Wow, what a beautiful girl. Itu juga kata seru. And the last, preposition. Preposition atau preposisi bahasa Indonesianya. Preposisi sendiri dia bisa berdiri sendiri atau free preposition dia tanpa perlu bantuan apapun baik itu verb maupun adjective dan lain sebagainya. Seperti in, at, under, on. Dia berdiri sendiri in, di dalam atau mungkin penggunaan dalam bulan dan lain sebagainya. Tidak terlalu detail ya. Dan preposition juga ada yang bound, terikat. Dia diikuti verb atau mungkin letaknya setelah verb. Mungkin di sini seperti in, maka kalau Miss tambahkan kata kerja believe, believe in, percaya pada. Believe, prepositionnya in, believe in menjadi satu frasa kalimat. Believe in me, percaya padaku. Nah, that's all about part of speech. Itu tentang part of speech ya teman-teman ya. Bagian dari ujaran atau kalimat yang kita bicarakan. Thank you for watching.